keluarga ya di Indonesia. Nah, jadi siapa penggiat keluarga itu dari mulai akademisi, para pakar, para ahli ya, kemudian praktisi, bahkan pemerhati juga masuk di dalamnya ya, yang concern tentang pembangunan keluarga. Mengapa sampai kemudian saya waktu itu menginisiasi ya lahirnya Giga Indonesia? Karena persoalan terkait keluarga ini luar biasa ya, ada 70 juta sekarang keluarga Indonesia. Siapa yang menangani mereka gitu? Apalagi kalau sampai datanya 43% waktu itu, 43,5%, bayangkan dari 70 juta, waktu itu 68 juta ya, besar sekali, itu belum sejahtera. Padahal keluarga adalah institusi pertama dan utama pembangun manusia berkualitas, manusia beradab, manusia berakhlak ya, yang akan keluar dari rumah membangun masyarakat madani, membangun lingkungan yang lebih luas ya, dan jadi fondasi dan peradaban bangsa ya, menjadi fondasi dari bangsa berketahanan gitu. Nah, kalau keluarganya tidak kuat, keluarganya tidak ya banyak kerentanan gitu ya, bagaimana peran-peran dan peran yang sangat strategis tersebut bisa dipenuhi ya. Nah, ini yang kemudian membuat saya pribadi ingin berkontribusi lebih luas selain di akademis tentunya ya, sebagai dosen dengan Tridharma itu masih merasa nggak cukup. Jadi bagaimana supaya mengajak berbagai pihak untuk semakin banyak yang concern tentang keluarga, karena pemerintah tidak akan bisa sendirian menangani pembangunan keluarga yang magnitudenya itu sangat luas gitu ya. Ada banyak hal-hal yang aspek-aspek yang bahkan sifatnya kualitatif tentang bagaimana pengetahuan tentang sesuatu, tentang sikap, tentang perilaku, yang seringkali tidak mudah diukur sebagaimana kalau pemerintah membangun jalan, kelihatan jalannya gitu ya. Yeah. Tapi membangun misalnya mendorong agar para keluarga memiliki interaksi yang baik, yang harmonis antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antar generasi, ini nggak mudah gitu. Apalagi dengan program-program eksplisit yang sangat terbatas. Nah, jadi disitulah sebetulnya posisi Giga, jadi singkatannya Giga Indonesia, itu ingin menjadi salah satu ya yang berkontribusi, tapi sifatnya harus khas gitu ya. Kami tentunya tidak ingin memiliki peran yang sama dengan yang lainnya, yang sudah banyak dilakukan oleh yang lain. Kalau orang lain sudah melakukan di satu bidang, biarkan mereka melakukan itu. Nah, kami justru ingin mengambil peran yang sedikit sulit, yaitu bagaimana berupaya untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya percepatan atau akselerasi, ya, upaya-upaya yang sifatnya itu terobosan, upaya-upaya yang memiliki daya ungkit yang tinggi gitu. Jadi artinya memang kita harus menggunakan pengetahuan yang ada, keilmuan yang ada, hasil riset yang ada, agar upaya-upaya itu sifatnya adalah akselerasi ya, breakthrough, dan juga leverage ya. Jadi itu prinsip dari Giga. Jadi kami kalaupun melakukan program yang sama tapi bukan itu, misalnya melakukan pelatihan tentang sesuatu, tapi kami melakukan pelatihan itu untuk menganalisis bagaimana efektivitas dari pemberdayaan. Jadi efektivitas titik kritisnya di mana, itu yang kami kemudian cari ya, kita analisis, dan kemudian kita ingin menjadi trendsetter, Mbak Ulfi. Oleh karena itu program-program di Giga itu program-program yang membawa kepada menunjukkan bahwa keluarga itu cross-cutting issues, bahwa membangun keluarga membutuhkan multidimensi keilmuan, interdisiplin keilmuan, transdisiplin keilmuan. Sehingga memang mau nggak mau kita harus bersinergi, berjejaring, nggak mungkin ada yang mampu melakukan itu sendirian. Nah, untuk itulah sebetulnya Giga menjadi mendorong juga ya untuk lahirnya namanya Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia, atau Koalisi Nasional sekarang dari akta notarisnya itu yang diizinkan adalah Perlindungan Keluarga Indonesia ya, karena namanya relatif sama dengan Giga. Jadi kami sudah mendapatkan izin dari Kemenkumham. Sejak 2020 kita mendirikan namanya Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia atau Perlindungan Keluarga Indonesia. Itu pun dalam rangka untuk memperbesar ya
memperbesar kontribusi agar tadi pembangunan percepatan, terobosan dan daya ungkit itu. Giga sendiri juga tidak akan mampu melakukan itu. Oleh karena itu kami mendorong, dan saya juga sebagai inisiator di situ, untuk berjejaring bersama, dan sekarang ini sudah ada banyak para ahli, para profesor, ya, para pakar di sana, kemudian juga organisasi. Nah, salah satu yang kita juga mengambil jalan sulit adalah bagaimana knowledge management. Jadi bagaimana sebetulnya pengetahuan-pengetahuan baik yang eksplisit maupun yang implisit, ya, terkait dengan pembangunan keluarga gitu, itu kita harus temukan, kita sederhanakan. Ya. Kita turunkan ke masyarakat agar memperbesar kontribusi banyak pihak, dan ya melakukan emerging, membangkitkan kebijakan, ya, agar semua orang bisa berkiprah. Di Giga ini selain pengurus yang struktur seperti pada umumnya, Mbak Ulfi, ya, ketua, ada sekretaris dan sebagainya. Nah, kami sebetulnya lebih mengandalkan kepada gugus tugas atau task force karena dia lebih dinamis, ya. Jadi di Giga sekarang sudah ada 10 task force atau gugus tugas. Yang pertama adalah relawan titian kebaikan, ya. Jadi itu adalah task force untuk bagaimana kita mendorong agar memperluas para relawan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah relawan untuk perlindungan keluarga dari penyimpangan sosial, penyimpangan seksual. Ini di belakang saya ada gambar buku, Mbak Ulfi. Tanggal 26 kami akan bedah buku tentang ini. Jangan sampai menyesal adalah satu upaya untuk perlindungan keluarga Indonesia, karena banyak keluarga yang terpuruk akibat tidak bisa mengantisipasi kerentanan-kerentanan, akhirnya kemudian salah satu anggotanya, suaminya, istrinya, anaknya terlibat di dalam suatu perilaku seksual menyimpang, ya, dan itu menghancurkan keluarga. Kedua, ada Giga Berdaya, itu pemberdayaan yang tujuannya juga untuk menemukan efektivitas. Kemudian ada Giga Muda, itu untuk menangani para kaula muda, menyiapkan siap berkeluarga. Ada lagi Giga Media, ini contohnya adalah yang kerjasama dengan Mbak Ulfi ini di Radio Dakta, ya. Ini adalah Giga Media, ya. Ada Bu Retno di sini. Kemudian juga mengisi media-media sosial dengan konsep-konsep, nilai-nilai, begitu, ya, pengetahuan-pengetahuan yang kita ingin isi lah media sosial itu dengan hal-hal yang bisa mewarnai, ya, dan meningkatkan pengetahuan orang tentang keluarga. Ada lagi Giga namanya Dirga, itu data, informasi, dan riset tentang keluarga. Jadi mengumpulkan data, informasi, mengeluarkan flyer, mengumpulkan infografis dan sebagainya. Ada lagi Derap Giga. Derap Giga ini adalah satu giga tugas task force yang lebih spesifik dari media dan dari Rumah Hikmah Giga, nanti saya belum sebut, yaitu untuk bagaimana membuat opini tentang sesuatu atau meng-counter attack sesuatu di media. Nah, kemudian ada lagi Rumah Hikmah Giga, ini adalah kajian-kajian tentang filosofi pembangunan keluarga, penguasaan tentang teoritis, ya, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan teoritis, landasan sosiologis, ya, dikaji di sana untuk meng-counter attack juga terhadap upaya-upaya untuk mengubah keluarga Indonesia. Ada lagi Giga Tevina, lupa saya. Ada lagi untuk yang internasional, ada lagi Giga Media, Giga Sumber Daya, dan ada lagi untuk kerjasama jejaring internasional, dan satu lagi yang terakhir adalah Bengkel Kreativitas Giga. Jadi semua orang yang dengan talentanya ingin berkontribusi dalam hal penulisan yang sederhana tapi kemudian menginspirasi, itu juga kita tampung, ya. Itu kemarin kita membuat satu buku yang debut pertama adalah e-book tentang buku ibu. Di satu kata sejuta makna, itu contoh-contoh kami ingin memperluas jejaring keterlibatan berbagai pihak. Itu Mbak Ulfi mungkin sebagai gambaran sederhananya, ya. Dan setiap tahun di Hari Keluarga Nasional, Hari Anak Nasional, kita ada tema-tema yang kita angkat, ya, untuk menunjukkan bahwa pembangunan keluarga itu luas, gitu.
Karena gini Mbak Ulfi, seringkali orang berkata tentang pembangunan keluarga, ketahanan keluarga itu yang di kepalanya hanya parenting. Benar. Padahal jauh lebih luas dari itu gitu ya. Nah, ini kita juga ingin berikan gambaran kepada masyarakat ya. Itu yang kami anggap sebagai peran atau fungsi atau tugas dari Giga ya. Mungkin seperti itu ya sederhananya. Nah, nanti kalau diperlukan silakan kami punya media ya bisa diakses. Baik. Sederhana tapi bermakna sekali Prof ya. Mudah-mudahan kita berharap kan apa yang kita lakukan ini juga berkontribusi signifikan ya gitu. Itulah yang kemudian kita coba terus godok di Giga ini bagaimana mengembangkan budaya organisasi. Sebagai organisasi kita ini masih anak bawang ya. Kita lahir 2014 akhir. Iya. Jadi memang sebagai organisasi dibandingkan dengan organisasi ada yang sudah 104 tahun gitu ya, kayak suatu organisasi yang besar, kita ini belum apa-apa. Nah, tapi kita juga berharap bisa berkontribusi karena kita juga berkejaran dengan waktu ya. Kita tidak bisa diam, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh santai karena ternyata laju degradasi itu sangat kuat dibandingkan dengan laju pembangunan reguler. Iya. Nah, makanya salah satunya jangan sampai menyesal itu kita harus bergegas gitu. Karena ternyata gangguan itu bisa kapanpun, bisa masuk ke seorang anggota keluarga terdisrupsi, terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang tidak benar, tiba-tiba menjelma menjadi pembangkang. Itu sakit sekali kan orang tuanya ya. Setiap saat mendoakan anak, tapi kemudian tiba-tiba anaknya punya ideologi yang berbeda, yang menjadi pembangkang yang nyata, itu sedih banget pastinya. Nah, itu harus bergegas. Nah, jadi bagaimana mendeteksi kerentanan, bagaimana menilai tentang fungsi keluarga, ketahanan keluarga, resiliensi. Nah, saya pribadi ya selalu bawa ke Giga juga. Saya sebagai dosen, saya kan itu adalah karya dari Tridharma ya, diperluas ke Giga dan ke KNPK ini mengembangkan satu aplikasi Mbak Ulfi. Aplikasi Android ya namanya Family. Mudah-mudahan juga ini didengar oleh audiens ya radio. Ada di Play Store, itu silakan diinstal dan free. Memang diniatkan untuk bisa diakses ya. Jadi itu ada instrumen, sudah ada sekitar 10 atau 12 yang terbaru itu instrumen ya untuk setiap orang itu bisa menilai secara mandiri. Jadi langsung masuk, jawab pertanyaan, nanti langsung ketahuan indeks ketahanan keluarganya berapa. Indeks kerentanan keluarganya berapa. Kalau kerentanan keluarga semakin tinggi indeks, semakin rentan. Nah, dia akan dikasih tahu, disarankan untuk berkonsultasi atau melakukan apa ya. Ada indeks tentang keberfungsian keluarga, lingkungan ramah keluarga, ada kesiapan berkeluarga, ada tekanan ekonomi keluarga, dan lain-lain di sana. Kemudian juga ada ruang edukasi di sana, ada materi-materi yang bisa di-download secara free ya, ada video gitu ya, ada artikel, ada event di sana juga diinfokan sehingga orang-orang bisa ikut. Ada ruang konsultasi sudah disiapkan, ada ruang jejaring. Dan satu lagi ada ruang sumber daya yang sedang programnya sedang dibangun, itu adalah kami akan mendata sumber daya pembangunan keluarga, kader-kader di setiap wilayah di provinsi, kabupaten. Nanti ketika klik Kabupaten Bogor, klik Kabupaten Cianjur, itu akan datanya keluar. Kader di level desa berapa orang, di kecamatan berapa orang, konselornya berapa orang, mediatornya berapa orang. Nah, kemudian kami akan melakukan semacam penilaian kompetensi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka dengan volunteer ingin masuk, itu dia bisa punya nilai dan itu akan mengukur ya kompetensinya level berapa. Kebutuhan pelatihannya di level mana sehingga itu menjadi dasar bagi kami di Giga maupun di Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga untuk meng-create pelatihan-pelatihan bagi para kader yang jauh di sana di NTT, di NTB gitu ya. Asal punya pulsa gitu, asal bisa akses internet, dia nggak usah pelatihan ke Jakarta, kemana dengan ongkos yang mahal, dia bisa menilai, dia bisa berkonsultasi ya lewat Family itu. Nah, kami akan nantinya kemudian
membuat standar-standar. Jadi standar misalnya untuk jadi kader itu harus kompetensi level 6 sama dengan sarjana. Maka dia harus menguasai apa saja dengan level yang seperti apa. Itulah yang sedang kami godok terus ya. Di awal tentunya saya yang mengawal, nanti kemudian saya akan perluas ya. Saya akan melakukan pelatihan untuk menjadi TOT, pelatih-pelatih yang akan juga saya berikan izin ya. Kalau misalnya nilainya 0,8 maka dia lulus untuk jadi pelatih gitu ya. Nah, itu kita juga harus bergegas juga ya di tahun ini akan melakukan itu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ini ada sedikit kendala nih karena COVID luar biasa ya. Jadi tadinya saya akan melakukan pelatihan TOT untuk diagnosis ikatan keluarga itu Februari, tapi nampaknya harus diundur. Dan juga harus melihat kreditnya ya, sekarang ini Zoominari ini kan luar biasa, jadi juga supaya tidak bentrok-bentrok. Iya. Demikian mungkin Mbak Ulfi, mohon maaf Ya, kepanjangan ya. Prof, kalau berbicara mengenai keluarga memang tidak ada habisnya ya, dari mulai kita hidup sampai Ya betul, dari yang sangat terus mikro lanjut sampai ya. yang sangat makro ya, efek global juga ke keluarga. Yang mikro juga pertengkaran suami istri, cara berbicara yang tidak baik gitu ya atau kurang pas, itu juga kita bicara tentang keluarga ya. Iya. Baik, tapi Prof, kalau dilihat membangun ketahanan keluarga di zaman dulu dengan zaman sekarang, pasti ada perbedaan atau sudah ada disfungsi begitu, Prof? Ya, jadi lingkungan yang menyertai keluarga. Jadi keluarga itu hidup sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi family fit ya dengan zamannya itu. Makanya zaman dulu misalnya satu keluarga dengan hanya suami yang bekerja sebagai guru SD, berangkat pagi pulang jam 1. Dia bisa mensejahterakan keluarganya, istrinya yang tidak bekerja tapi kemudian melakukan fungsi sosial dan mengasuh anak, dan 2 anak bisa menyekolahkan. Sekarang mana bisa? Ya kan? Yeah. Konsumtivisme menjadi sangat meningkat, godaan untuk memiliki barang tertentu menjadi semakin sulit, kemudian kerja menjadi jauh dari tempat tinggalnya ya, transportasi juga menjadi semakin padat, biaya semakin banyak keluar, kemudian tingkat kemahalan inflasi membuat nilai yang sekarang gaji mungkin jauh lebih tinggi dari dulu, tapi tidak terasa mensejahterakan seperti dulu, gitu ya. Sehingga sekarang suami istri itu seperti dipaksa dua-duanya bekerja. Istri itu menjadi bekerja itu bukan karena keinginan, bukan karena pilihan, tapi karena keharusan. Itu beda sama sekali. Kemudian gangguannya, terutama dari gadget, dari media, dari teknologi informasi digital ya, yang memang suatu keniscayaan. Kita harus maju memanfaatkan itu, tapi efek negatifnya juga sangat besar gitu ya. Jadi ada berita yang baik-baik, bahkan mungkin itu adalah ceramah agama ya gitu. Tapi kemudian ada iklan yang tidak senonoh di dalamnya. Dan anak itu bagaimana kita bisa menyetop jari anak untuk tidak mengklik yang negatif itu. Jadi residunya luar biasa, sehingga makanya kemudian ini yang sesuatu yang membuat keluarga-keluarga sekarang ini terkena VUCA itu ya, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity gitu ya. Kemudian juga menjadi keluarga-keluarga yang saturated family namanya. Keluarga yang jenuh ketemu itu mungkin hanya malam hari beberapa jam, hanya say hello, hanya mungkin nyapa ala kadarnya, pagi sudah berangkat lagi, pulang malam dalam kondisi lelah. Fungsi-fungsi keluarga sangat tidak optimal untuk dicapai. Padahal ada fungsi ekspresif yang ternyata membutuhkan korbanan waktu ya, kalau mau dikatakan korbanan ya, membutuhkan waktu yang banyak, tenaga yang banyak gitu ya, karena bagaimana mendidik anak untuk misalnya tahu sesuatu tentang adab, untuk mengajarkan anak tentang inisiatif, bagaimana berinisiatif, bagaimana kreatif. Itu kan nggak mungkin hanya dengan mengatakan kamu harus kreatif. Iya. Tapi dia harus dikawal setiap saat, disediakan bahannya, dikawal lagi, dibetulkan setiap saat. Nah, ini menjadi tidak mungkin sekarang ini. Akibatnya apa? Akibatnya adalah residu itu ya, yang negatif itu muncul menjadi persoalan-persoalan yang menyebabkan anak yang dikatakan anak nakal lah,
terjebak ke dalam pornografi lah, suami istri juga kemudian hubungannya betapa banyak gangguan, yang namanya fidelity, perselingkuhan. Itu kalau lihat kasus sekarang ini ya, di keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan luar biasa besarnya. Jadi perceraian ya bukan hanya soal ekonomi tapi juga persoalan karena konflik dan perselingkuhan, dan sekarang muncul lagi persoalan perceraian yang telah dilaporkan oleh beberapa pengadilan agama karena satu atau dua-duanya dari pasangan suami istri telah tergoda untuk berubah orientasi seksualnya. Jadi di beberapa pengadilan agama telah dilaporkan perceraian itu karena si istri jadi lesbian, si suami jadi gay ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya mereka biseks ya, dulunya kan mereka melakukan hubungan yang heteroseksual kemudian berubah. Nah, ini telah dilaporkan di beberapa pengadilan agama. Demikian Mbak Ulfi. Halo. Iya, baik. Prof, tapi kalau melihat tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini apa saja, Prof? Nah, oleh karena itu harus ada perlindungan ya. Karena gini, keluarga itu memang sejatinya dia menjadi fondasi dari lingkungan yang lebih luas ya. Jadi dia fondasi dari masyarakat pertetanggaan, masyarakat di sekitarnya ya, harus membangun masyarakat madani. Kemudian masyarakat yang lebih luas lagi dia masuk ke tempat kerja, membangun pekerjaan yang pro family gitu ya, menjadi pejabat juga yang memikirkan bagaimana mensejahterakan keluarga, kan begitu. Jadi fondasi sebagai lingkungan yang lebih luas, lingkungan meso, hekso dan makro. Namun faktanya justru keluarga ini jauh lebih mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari lingkungannya. Nah, jadi dengan demikian maka kemudian keluarga ini kalau misalnya tidak memiliki ketangguhan, dia akan menjadi juga beban dari pembangunan. Iya. Gitu kan? Karena ketika keluarga ini tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya karena fungsinya terganggu, fungsi ekonomi itu kemudian mendominasi 80% waktu ya, prime time-nya, energinya. Jadi energinya habis untuk mencari nafkah, waktunya habis untuk mencari nafkah, berangkat subuh pulang sore atau pulang malam. Itu habis hampir 80%. Maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak bisa dijalankan. Nah, ketidakseimbangan fungsi inilah yang menyebabkan keluarga menjadi sulit untuk diharapkan menjadi institusi pertama utama pembangun manusia berkualitas. Sulit diharapkan menjadi keluarga yang menjadi fondasi ya ketahanan bangsa. Akibatnya akan terjadi perubahan ya, di mana keluarga itu mungkin nanti akan banyak berubah sehingga kemudian nilai-nilai yang semula kita anut, yang kita idealkan itu menjadi semakin sulit dicapai. Nah, apakah kita ingin seperti itu? Oleh karena itu, maka kemudian untuk hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh keluarga, maka pemerintah berkewajiban sesuai dengan undang-undang itu membangun keluarga. Nah, masalahnya apakah pemerintah sudah gitu ya? Nah, ini nggak mudah menjawabnya. Kalau dilihat dari undang-undang, baik yang eksplisit maupun yang implisit. Yang eksplisit itu misalnya undang-undang yang menyebut ada kata keluarga. Pemerintah dikatakan bertanggung jawab, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab membangun keluarga. Itu kan menjadi amanah yang sangat besar. Yeah. Kemudian yang secara implisit, ya, undang-undang tentang pangan, itu kan kewajiban untuk menjamin ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kan bukan di level nasional, tapi yang paling utama adalah di level yang paling mikro, yaitu bagaimana setiap individu di dalam keluarga cukup pangan dan bergizi. Yeah. Tapi kita tahu stunting sekarang 27%. Bahkan ada provinsi yang masih 40%. 76 tahun kita merdeka, ada balita sekian puluh persen, itu adalah generasi penerus bangsa, justru tidak cukup gitu ya, pangannya itu tidak bergizi. Apalagi sekarang coba bayangkan, semakin sulit pangan itu, semakin mahal, dan yang paling terpuruk justru adalah kelompok yang rentan ini gitu. Nah, artinya apa? Apakah pemerintah telah menjalankan amanahnya secara baik? Ini yang kami kaji di dalam mata kuliah kebijakan keluarga ya. Yeah. Jadi kebijakan itu lebih baik yang eksplisit atau implisit? Ya lebih baik yang eksplisit dan dijalankan. Tapi kalau eksplisit tidak dijalankan,
Jauh lebih penting adalah yang implisit, tapi dijalankan. Karena sebetulnya kebijakan itu yang paling dominan adalah yang implisit. Jadi kebijakan ekonomi, kebijakan misalnya pertanian, perikanan, tenaga kerjaan, pengupahan, ya, itu jauh lebih mempengaruhi walaupun tidak berlabel keluarga. Kalau pemerintah pro family, pro keluarga kebijakannya, maka dia akan mempertimbangkan seluruh kebijakan-kebijakan itu apa dampaknya terhadap keluarga. Jadi apa dampak dari larangan ekspor? Apa kemudian dampak dari dibukanya keran impor sehingga kemudian pada saat panen raya harga itu jatuh setelah petani sekian bulan berjibaku, ya, mengeluarkan dananya dan sebagainya, kemudian tidak bisa dijual gitu, ya. Pertanian-pertanian yang perishable itu tidak bisa dijual, harganya jatuh, ya, padahal sudah berbulan-bulan, karena tidak dijamin keterjaminan untuk dia bisa memperoleh penghasilan yang layak. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk keterjaminan itu yang tidak bisa dilakukan oleh setiap keluarga. Keluarga ini tidak punya energi, tidak punya kuasa untuk mengontrol, melarang impor misalnya. Pemerintahlah yang harus menjamin itu. Pemerintahlah yang harus menjamin bagaimana misalnya minyak goreng itu terjangkau dan harganya juga tersedia dan harga terjangkau. Yeah. Kenapa di Malaysia 1 liter itu 1 kilogram itu 8.500 gitu. Sementara di kita ini ada penghasil sawit, di mana CPO-nya kemudian diekspor sedemikian rupa dan kita kekurangan. Kemudian ada yang menimbun, kenapa nggak bisa dicegah dan sebagainya. Itu kan salah satu contoh kecil saja dari bagaimana kebijakan yang pro family. Nah, jadi luas sekali Mbak Ulfi kalau kita bicara tentang pembangunan keluarga, ya, bagaimana ketahanan ekonomi fisik menjamin ketahanan fisik ekonomi, bagaimana menjamin ketahanan sosial, bagaimana menjamin ketahanan psikologis, ya, keluarga. Itu ternyata membutuhkan seluruh kementerian lembaga untuk memenuhi itu. Dan dominan itu adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya implisit, tidak berlabel keluarga, ya, tapi kemudian langsung berdampak terhadap keluarga, ya, tentang PHK, tentang JHT misalnya, ya. Yeah. Ini kan kita sedang bicara kalau orang di PHK usia 35 tahun, kenapa harus nunggu JHT-nya 56 tahun misalnya gitu, ya. Padahal kan memang JHT untuk menjamin hari tua, tapi jangankan hari tua, sekarang aja udah kelaparan atau kurang. Kenapa harus ditunda sampai JHT? Iya. Nah, ini kan jadi persoalan gitu, ya. Kalau misalnya JHT itu dipotong dari gaji, ada lagi katanya bukan dipotong, tapi kan itu adalah dipotong dari bagian yang harusnya untuk karyawan itu. Kalau karyawannya sudah di PHK umur 35 tahun dan dia butuh modal, ya, misalnya kemudian dia tidak memiliki modal itu, JHT itu jauh lebih penting untuk dia hidup saat usia 35 tahun kan gitu. Nah, tapi memang bagaimana menjamin hari tua itu juga menjadi penting. Oleh karena itu kita harus secara komprehensif, ya, melihat, menganalisis. Intinya sih ada gap. Kesejahteraan semakin sulit sekarang ini diperoleh oleh keluarga. Sehingga jangankan 1 orang bekerja, 2 orang suami istri bekerja aja semakin sulit sejahtera. Artinya bagaimana sebetulnya bagi keluarga yang ingin punya anak, kalau dua-duanya bekerja dengan jam kerja yang sangat kaku, ya, seperti pekerjaan-pekerjaan yang mewajibkan kehadiran secara fisik dengan pakai jam kerja gitu, ya, dan jaraknya jauh dari rumahnya, berangkat subuh pulang malam, terus anak-anak ini mau diapakan? Nah, padahal anaklah yang kemudian kita harapkan di masa yang akan datang. Jadi kalau sekarang data-data anak-anak umur sekian sudah akses pornografi, udah belajar hubungan sesama jenis, tidak ada yang mengawal, kemudian tidak mengajarkan tentang adab, karakter, agama, terus siapa yang harus disalahkan? Nah, jadi ini sebetulnya lingkup dari pembangunan keluarga itu sangat luas karena dia adalah multidisiplin, multi sektor, ya, cross cutting issues dari semua dimensi-dimensi kehidupan. Nah, jadi kita berharap nih Giga ini ya berharaplah artinya, ya, berkontribusi walaupun kami tahu sangat terbatas. Oleh karena itu kemudian kami perluas lagi di koalisi nasional. Dan upaya-upaya ini saya apresiasi untuk mengadvokasi kepada banyak pihak, ya, tentang kesadaran kita tentang persoalan yang kita hadapi. Gitu. Selama kita mengidealkan, selama kita tetap mengharapkan keluarga adalah sebagai institusi pertama utama pembangunan manusia berkualitas, sebagai unit sosial terkecil, ya,
penentu kebahagiaan, penentu hidup yang berkualitas, hidup berketahanan. Selama kita masih mengharapkan itu, maka kita harus sama-sama berjuang untuk mewujudkannya. Dan pemerintah tidak bisa sendirian. Oleh karena itu, dari civil society ini juga harus bangkit, dan pemerintah juga hendaknya melihat kontribusi civil society, ya, dan harus hendaknya mau bekerja sama gitu dan mendukung ya dari civil society ini. Baik. Nah, Gitu tentunya Mbak Ulfi. baik. Prof, kalau selama pandemi ini kompleksitas permasalahan keluarga yang cukup pelik ini bagaimana, Prof? Jadi saya baru aja menganalisis 3 data. Data saya melakukan survei di bulan pertama, bulan ketiga, dan 1 tahun. Ya, jadi 3 kali survei. Sekarang COVID udah masuk ke 2 tahun ya. Yeah. Nah, tapi saya melakukan survei tiga kali ya. Itu kalau dilihat dari datanya, secara umum kesimpulannya, COVID itu memang memperluas kerentanan. Yang mengalami tekanan ekonomi terutama itu sangat luas sekali, Mbak Ulfi. Bayangkan ya di data di bulan pertama, ketiga, dan ke 1 tahun, itu dari contoh sekitar 1048-1300 keluarga yang mengisi. Memang ini adalah survei online karena namanya juga sedang COVID ya. Yeah. Jadi tidak random ya, tapi saya pikir data itu tetap bermanfaat. Pendidikan dari responden itu sekitar yang di pertama itu sekitar 70% itu adalah S1, S2, S3. Dengan diploma itu sekitar 80% dari contoh yang mengisi ya, karena memang yang bisa akses internet kan gitu ya. Nah, kemudian di ketiga itu menurun sedikit ya, jumlah yang S1, S2, S3 itu sekitar 60%-an. Nah, dari data yang memiliki tabungan di bawah, tidak memiliki sampai memiliki tabungan di bawah 2 bulan kebutuhan keluarga. Artinya dia punya uang cash ya dalam bentuk apapun untuk memenuhi maksimal 2 bulan. Dari yang tidak punya sampai yang 2 bulan. Itu angkanya 60%-an. Bayangkan dari kelompok masyarakat dengan pendidikan seperti itu hanya memiliki cadangan untuk bisa hidup itu sekitar 2 bulan. Jadi kalau dia di PHK dan dia tidak mendapatkan pekerjaan dalam waktu 2 bulan, seperti apa? Apalagi kalau misalnya dia masih belum punya rumah, harus nyicil rumah yang sewaan kontrak ya, menabung untuk misalnya apakah bulanan, apakah 1 tahunan, itu semakin besar sekali tekanan ekonominya. Sehingga kemudian gejala stres yang dialami juga cukup tinggi. Kemudian kesejahteraan psikologis, rasa takut ya, kemudian tidak merasa tidak aman, itu juga tinggi. Tapi ada satu hal yang kemudian juga bermakna sekali dari hasil survei itu, ternyata juga keluarga berusaha untuk melakukan coping strategi. Nah, coping strategi itu ada yang baik, ada yang tidak. Ya, coping strategi mengurangi makan. Kalau sampai mengurangi makan dari yang berlebihan sampai menjadi sedang, itu masih oke. Tapi kalau dari awal pun sudah sebetulnya pas-pasan menjadi berkurang, apalagi ada yang menjalani hari dengan mengurangi frekuensi makan, itu sudah tidak secure lagi ya, food security-nya. Artinya dia tidak food insecurity. Jadi food insecurity-nya semakin meluas. Nah, cuma ada satu gejala yang sangat baik bahwa keluarga berusaha mengkompensasi dalam bentuk kesejahteraan sosial ya. Jadi berusaha untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, kemudian mengambil keputusan menjadi lebih baik, pemanfaatan waktu menjadi lebih baik, mengasuh anak menjadi lebih baik ya. Lebih baik itu bukan berarti selalu baik ya, tapi ini adalah pengakuan dari sebelumnya menjadi sekarang. Karena dulu mungkin saja buruk jadi lebih baik gitu ya. Nah, artinya bahwa COVID-19 itu memberikan kesadaran tentang makna keluarga sehingga kemudian dikelola sedemikian rupa ya. Jadi berusaha untuk beribadah menjadi lebih banyak, lebih baik ya. Kemudian hubungan suami istri, interaksi juga menjadi lebih baik. Itu ternyata dilakukan oleh keluarga. Pemaknaan tentang keluarga menjadi lebih baik pada saat COVID karena takut ada anggota keluarganya kemudian terkena dan meninggal. Ya, kesadaran tentang meninggal karena COVID itu luar biasa. Ya, orang tiba-tiba kemudian ke rumah sakit nggak bisa ditengok, meninggal pun tidak bisa ikut menguburkan. Itu ternyata membuat kesadaran tentang keluarga dan kemudian keyakinan tentang resiliensi keluarga itu baik. Nah, saya melihat di konsistensi tentang hasil kajian itu di bulan pertama, ketiga, ke-12 seperti itu. Tapi ada data di mana tekanan ekonomi
ya dari bulan 1 itu lebih kecil dari bulan 3, lebih kecil dari bulan 12. Artinya semakin ke bulan ke-12 semakin tinggi tekanan ekonomi. Nah, kemudian kesejahteraannya juga demikian, ya, kesejahteraan itu ada menurun, meningkat, menurun lagi dan sebagainya. Nah, jadi itulah cara bagaimana kita memahami tentang dinamika keluarga, ya, dinamika keluarga dan transisi yang ada. Memang itu belum dilakukan cross analisis dengan support system yang ada di lingkungannya. Jadi seharusnya sebetulnya penelitian yang lebih komprehensif melihat perubahan-perubahan itu bagaimana dengan support system. Jadi yang sedikit dinamis itu tentang kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial, gitu itu ada dinamika, ya. Tapi tentang tekanan ekonomi jelas-jelas semakin sini semakin tinggi. Artinya support system dari lingkungan itu memang tidak memiliki kemampuan untuk support system di bidang ekonomi yang sifatnya sistematis. Bisa menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan uang terus-menerus setiap bulan gitu ya, kecuali misalnya para anggota keluarga yang ikut kemudian tidak bisa kontrak rumah atau ikut dengan keluarga besarnya makan sama-sama, support sistemnya seperti itu. Tapi dalam hal memberikan pendapatan per kapita, semakin sulit orang itu mendukung orang lain dalam bentuk yang sangat sistematis seperti menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan. Nah, ini yang sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah justru yang jangan kita lihat itu banyaknya di PHK, tapi bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan di mana para keluarga itu bisa bekerja dan makan. Sama dengan kalau bencana, Mbak Wolfi. Yeah. Kalau bencana itu ada namanya cash for work. Ya, cash for work itu adalah pemerintah menyediakan recovery ekonomi dalam bentuk para korban ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya sendiri, membersihkan lingkungannya, misalnya bekas longsor dan sebagainya, dan diberikan upah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bekerja, sehingga kemudian dikompensasikan dalam bentuk pemberian upah. Itu namanya cash for work. Nah, saya melakukan program-program itu dulu di beberapa, misalnya di Jawa Barat, ya, di 5 kabupaten dan sebagainya. Itu adalah bentuk bantuan yang sifatnya memberikan ikan. Nggak masalah, gitu kan? Karena memang sangat dibutuhkan. Nah, sekarang dalam bentuk COVID-19, bantuan-bantuan itu memang ada, ya, yang pengganti seperti dari bansos dan sebagainya. Tapi kita tahu bansosnya pun dikorupsi, begitu ya. Kemudian juga kemudian hak yang paling mendasar bagi orang miskin dikorupsi itu menyedihkan sekali, ya. Nah, jadi bantuan-bantuan memang ada, tapi juga dalam hal pemerataan atau keadilan di masyarakat, ya, ini masih jauh. Walaupun tetap, ya, sedikit pun tetap bermanfaat untuk dirasakan oleh masyarakat, tapi masih terlalu sedikit dari yang dibutuhkan. Jadi perlu suatu kebijakan yang sangat sangat mendasar untuk membantu dulu orang itu bisa makan, bisa sekolah. Kemarin ada laporan, ya, di satu provinsi berapa puluh ribu anak putus sekolah karena tidak bisa bayar. Orang tuanya tidak bisa mendanai, ya, anak-anaknya untuk sekolah dasar karena tidak punya dana. Padahal itu adalah kewajiban, ya, hak untuk yang paling dasar adalah pendidikan dasar gitu. Nah, jadi kalau di tengah masyarakat seperti itu, saya menjadi bingung ketika ada pemerintah lebih mendahulukan membangun dana itu untuk misalnya infrastruktur, apalagi yang sifatnya aksesoris, ya. Misalnya suatu bangunan yang sifatnya untuk pemanis suatu kota gitu, ya. Ya, memang bukannya nggak penting, tapi kan prioritasnya di mana gitu kan? Harusnya lebih prioritas dulu ngasih makan dulu. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kebijakan fiskal, kebijakan penggunaan anggaran itu, ya. Kalau misalnya masih banyak dilaporkan orang semakin kesulitan, tapi di satu sisi membangun infrastruktur yang sifatnya bukan primer gitu, ya. Kalau primer, ya, misalnya jalan ancur ataupun misalnya bendungan atau penyediaan air karena untuk kebutuhan yang paling dasar itu primer. Tapi kalau misalnya aksesoris kota, membangun patung atau membangun apa gitu, ya, monumen, ya, dengan biaya ratusan miliar gitu. Saya bingung, ya, dengan kepala daerah yang seperti itu. Jadi kenapa nggak mendahulukan, ya, kepada keluarga-keluarga yang betul-betul sekarang ini luar biasa beratnya, ya, di daerah itu. Jadi sekarang, ya, kadang-kadang suaminya udah nggak kerja, istrinya pontang-panting segala macam. Itu di sekitar kita. Makanya kemudian kasus pinjol. Iya.
kasus apalagi Bang Emok ya, itu hampir di setiap kampung. Benar. Luar biasa. Nah, ada 3 mahasiswa saya sedang melakukan penelitian tentang Bang Emok ya. Ini juga menunjukkan betapa meluasnya ya kerentanan. Jadi saya makanya bingung juga IKN ini gitu ya, dananya kenapa nggak didahulukan dulu untuk kasih makan warga penduduk gitu ya. Nah, jadi apakah karena memang mereka udah biasa miskin sehingga tidak bisa teriak? Ya, itu juga terjadi ya. Mereka tidak bersuara. Bagaimana bisa bersuara untuk cari makan aja udah Susah. habis energinya gitu. Maka harus ada orang-orang pihak-pihak yang memang diberikan oleh Allah ya anugerah dan kelebihan ya itu tanggung jawab moralnya untuk teriak untuk speak up gitu. Nah, tapi saya melihat ya memang akademisi, ilmuwan ya sekarang semakin sulit untuk speak up gitu ya. Nah, ini juga akhirnya kemudian tujuan dari bagaimana keluarga itu sebagai fondasi menjadi semakin jauh nantinya. Fondasi peradaban, fondasi ketahanan bangsa berketahanan ya, itu menjadi semakin jauh. Baik, mungkin apa, Prof, Oke. saran-saran juga untuk, keluarga Indonesia meskipun dengan, segala kondisi yang seperti saat ini agar tetap bisa, bertahan baik secara, eee, emosional, di semua pihak begitu, di semua bidang, Prof? Ya pada dasarnya adalah sebetulnya yang paling mendasar itu bagaimana menyiapkan oleh siapapun ya, oleh Ya. keluarga, kalau ketika keluarga mampu, jangan sampai keluargamu mampu tapi kemudian tidak juga menjalankan, seharusnya dia mampu gitu ya. Mengawal setiap orang, anak ya, itu memiliki keterampilan hidup, memiliki kematangan untuk hidup mandiri. Itu yang paling dasar. Jadi bagaimana dia memiliki kematangan-kematangan, tugas perkembangan, ya, tugas perkembangan mental, intelektual, sosial, emosi, kemudian spiritual, ya. Eh, Kalau dia punya kematangan itu ditambah keterampilan hidup, kompetensi dasar untuk hidup, keterampilan hidup, maka ketika dia memutuskan untuk berkeluarga, dia punya landasan untuk bisa berketahanan yang paling dasar. Itu. Nah, jadi sekarang berapa persen orang yang bisa mengawal anak-anak itu? Jadi di mana saja, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi kalau ada keluarga yang punya keahlian pendidikan tinggi tapi tidak mampu juga mengawal anaknya ya, seperti itu. Ini justru satu kekurangan. Terus sekarang sekolah. Sekolah itu seberapa mampu sebetulnya menyiapkan ya individu-individu ya dari mulai SD, SMP, SMA, SMK gitu ya, kemudian perguruan tinggi untuk bisa memperoleh akil balig. Ya, akil itu adalah kematangan tadi ya. Kalau balig itu kematangan secara biologis ya. Tapi kalau akil itu kematangan bagaimana dia memperoleh memiliki kematangan mental, intelektual, kemudian moral ya, spiritual, sosial, emosi gitu dan juga keterampilan hidup agar memang dia bisa menjalani hidup. Nah, jadi desain dari pendidikan ini yang sebetulnya harus kita dorong untuk beragamnya entrepreneurship dari masing-masing untuk tidak mengharapkan kerja di tempat lain, tidak hanya mengharapkan jadi PNS, tapi bagaimana membangun pekerjaan-pekerjaan ya yang bisa membuat mereka mandiri. Itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, semakin beragam pola nafkah yang ada di lingkungannya, pemerintah juga harus menjamin ya opportunity maupun juga perlindungan agar setiap warga seperti itu. Jadi harus link and match dari program-program pemerintah yang secara umum, kemudian juga link and match dengan swasta ya, kemudian private sector gitu agar setiap individu itu juga bisa disupport seperti itu. Jadi orang yang akan siap berkeluarga itu ketika memiliki kematangan-kematangan yang paling dasar dan ketika mereka akan memutuskan untuk berkeluarga, minimal input atau sumber daya untuk mereka memiliki keluarga berketahanan itu bisa terpenuhi. Nah, ini yang sebetulnya belum menjadi satu kesadaran ya karena juga jaminan tentang itu, undang-undang yang menjamin tentang pembangunan keluarga kan kita tidak punya. Yang ada ini kan undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga itu
udah kekecilan bajunya, mengatur hal-hal yang sangat eksplisit, tapi juga tidak menunjukkan tentang tentang luasnya ya, dimensi maupun sektor maupun disiplin dari keluarga itu. Nah, oleh karena itu kemarin telah dilakukan ya upaya untuk membuat rancangan undang-undang ketahanan keluarga, RUU ketahanan keluarga. Tapi apa boleh buat, ternyata juga dalam waktu sangat singkat itu ditolak ya dengan alasan yang menurut saya itu tidak cukup ya. Jadi sepele alasan penolakannya itu. Padahal sebetulnya fungsi dari undang-undang adalah untuk menjamin tentang pengintegrasian pembangunan keluarga di dalam pembangunan reguler. Itulah yang saya tulis kalau di dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang dibuat oleh DPD. Jadi tidak mengatur detail-detailnya, tapi mengatur yang justru adalah jaminan tentang bagaimana pemerintah bertanggung jawab, sehingga kemudian hal-hal yang menjadi sangat strategis seperti pembangunan ramah keluarga, pembangunan wilayah ramah keluarga, pekerjaan ramah keluarga, dan bagaimana sebetulnya mendorong civil society agar turut ya membangun, dan itu diakui, karena kalau pemerintah nggak akan mampu gitu. Nah, kalau misalnya itu dijamin oleh undang-undang, maka akan ada semacam legitimasi bagi civil society untuk turut serta menjadi mitra pemerintah. Makanya dulu di dalam naskah akademik dan dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang saya susun ya, versi DPD itu ada namanya Dewan Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia. Itu hasil pemikiran belasan puluhan tahun gitu ya, sejak saya memikirkan tentang bagaimana besarnya magnitud pembangunan keluarga dan harus bagaimana jalan keluarnya gitu. Nah, tapi ini tidak sempat ya tersosialisasikan, tidak sempat untuk dipahami oleh banyak pihak, dan dalam waktu singkat karena alasan politis, karena namanya undang-undang ini adalah juga aspek politis walaupun di dalamnya ada naskah akademik gitu ya. Akhirnya kemudian ya layu sebelum berkembang ya. Mudah-mudahan sih ada ruangnya ke depannya untuk terus kita lakukan ya. Mungkin juga tanpa undang-undang ya oke, belum ada undang-undang, tapi semoga ya koalisi nasional ini juga walaupun ya tidak mudah ya, tidak mudah itu untuk menyamakan persepsi tentang pembangunan keluarganya tidak mudah gitu ya, karena tidak hanya sedikit ya orang yang paham tentang keluarga. Iya, baik. Iya. Jadi lewat pemerintah wajib gitu. Dan kalau pemerintah jadi PR besar ya. Iya. Baik, baik. Prof. Ois, semakin menarik juga perbincangan kita tentang keluarga dan memang tidak ada habisnya. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas, mungkin insya Allah kita masih ada beberapa sesi lagi dengan yang lebih khusus lagi dan lebih terperinci lagi tentang penanganan keluarga. Prof. Ois, Oke, jadi kalau saya lebih menghantar ya, Mbak Ulfi, saya lebih menghantar. Saya memang ingin menginikan kepada banyak pihak itu bahwa pembangunan keluarga itu nggak sepele gitu ya. Benar. Dia harus terintegrasi karena sifatnya multidimensi dan sebagainya. Itu harus dilakukan oleh banyak pihak. Jadi itu yang ingin saya buka. Nah, nanti mungkin yang lain-lain akan mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kebutuhan ya, yang lebih teknis, yang lebih spesifik ya, tentang misalnya di suami istri, kemudian manajemen sumber daya dan yang lain-lainnya. Baik, baik. Prof. Ois, terima kasih sudah membuka kerjasama kita dengan luar biasa sekali dengan pemaparannya, dan insya Allah di bulan depan kita akan bahas yang lebih menarik lagi, lebih detail lagi tentang keluarga. Prof. Ois, terima kasih ya. Sukses selalu dan sehat selalu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Mbak Ufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Dakta tetap sedang bersama kami dalam program Informasi Dakta Pagi. Terima kasih untuk rekan yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dakta Radio, bijak dan